Wahyu Aridianti dengan NIM 18181124 kelas A1 Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan keterampilan klinik skill lab mengenai pemasangan nasogastrik tube atau pipa nasogastrik yang diperuntukkan untuk memenuhi tugas akhir video CSL pada semester 7 ini. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Ari, saya dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya cek identitas lebih dahulu ya. Apakah benar Ibu dari keluarga Bapak Andi? Umur Bapaknya 40 tahun. Di mana Bapaknya berasal dari Banyuwangi Singalajaya ya. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan Ibu siapa? Helen. Ibu Helen umurnya berapa? 30 tahun. 30 tahun. Ibu kalau boleh tahu hubungan Ibu dengan pasien apa? Saya istrinya. Istrinya ya. Nah, begini Ibu Helen, di mana setelah dilakukan pemeriksaan, di mana kemungkinan suami Ibu mengalami gangguan menelan karena pasien mengalami stroke dan sudah mulai terkenanya kelumpuhan saraf menelannya sehingga pasien kesulitan menelan. Nah, di mana di sini saya akan melakukan pemasangan pipa nasogastrik untuk dapat tetap memberikan nutrisi pada pasien dan juga agar tidak terjadinya komplikasi yang lebih parah dan memperburuk keadaan pasien. Nah, di mana dalam pemasangannya nanti itu prosedurnya pipanya akan dipasang melalui hidung sehingga nantinya akan langsung ke lambung dan bisa memberikan nutrisi melalui pipa tersebut. Nah, dalam pemasangannya nanti kemungkinan akan ada beberapa komplikasi seperti pneumonia aspirasi, sianusis, hipoksia ataupun iritasi pada hidung pasien. Namun di sini saya akan melakukan sesuai dengan standar operasional prosedur. Apakah Ibu bersedia dilakukan pemasangan tersebut pada suami Ibu? Baik, jika Ibu bersedia, saya minta Ibu untuk menandatangani surat persetujuan untuk pemasangannya tersebut. Baik, terima kasih Ibu. Karena Ibu sudah setuju, saya akan melakukan pemasangannya segera dan saya akan menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Baik dokter, terima kasih dokter. Baik, di mana di sini saya akan menyiapkan alat dan bahannya, di mana di sini terdapat pipa nasogastrik yang berukuran 16. Nah, di mana khusus pada orang dewasa itu berukuran 16 juga sampai 18. Juga ada bengkok, hand rub, pelicin atau joli, selanjutnya hand spoon, terus ada tempat penampungan atau urine bag, ada spike, ada gunting, ada stetoskop, ada hipapik dan juga ada tisu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan secara aseptik, selanjutnya pemasangan hand spoon. Baik, selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan secara aseptik. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemasangan hand spoon. Baik, selanjutnya saya akan melakukan persiapan untuk pemasangan pipa nasogastrik. Baik Bapak, selamat pagi. Perkenalkan saya Dr. Ari, saya dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, di mana maksud kedatangan saya yaitu saya akan melakukan pemasangan pipa nasogastrik untuk Bapak yang bertujuan untuk pemberian nutrisinya nantinya ya Pak ya. Nah, sebelum itu saya akan melakukan pemeriksaan terhadap lubang hidung Bapak terlebih dahulu ya Pak ya. Saya permisi Pak. Baik, dimana bisa dilihat bahwa di sini lubang hidung Bapak dalam keadaan bersih, tidak terdapatnya cairan ataupun sekret, tidak terdapatnya pembekakan juga, tidak terdapatnya massa ataupun tumor ya Pak ya. Nah, selanjutnya saya akan menyiapkan pipa nasogastriknya, dimana saya akan mengukur panjang dari pipa nasogastrik yang nantinya masuk ke dalam tubuh Bapak. Nah, dimulai dari pengukuran dari tengah telinga menuju pada puncak hidung. Nah, dari puncak hidung ini menuju ke garis titik tengah antara processus siphidius dengan umbilicus. Nah, di mana di sini kita bisa tandai
dengan skala pada pipa nasogastrik ini. Nah, dimana di sini dengan ukuran 60. Baik, selanjutnya setelah melakukan persiapan pada pemasangan nasogastrik, dimana sekarang saya akan melakukan pemasangan pipa nasogastrik ini. Nah, dimana dimulai dari mengoleskan lubrikan pada pipa nasogastriknya sepanjang 15 cm dari ujung pipa nasogastrik. Nah, dimana bertujuan untuk mempermudah dalam pemasangan pipa nasogastrik ini. Baik Bapak, dimana di sini saya akan melakukan pemasangan pipa nasogastrik, di mana saya minta Bapak untuk bekerja sama untuk melakukan gerakan menelan nantinya ya Pak ya. Baik Bapak, saya akan melakukan pemasangan. Bapak rileks ya Pak ya. Baik, selanjutnya Bapak bisa melakukan gerakan menelan Bapak. Lakukan gerakan menelan Pak. Baik, selanjutnya di mana di sini terus mendorong secara perlahan sampai pada batas yang sudah kita tandai tadi. Baik Bapak, bisa gerakan menelan Pak. Baik Bapak, silakan melakukan gerakan menelan lagi. Nah, jika sudah, kita akan melakukan pengecekan apakah pipa nasogastrik ini sampai pada lambung atau tidak dengan cara metode WUS. Nah, selanjutnya kita bisa ambil bengkok untuk mencegah terjadinya keluarnya cairan. Selanjutnya kita akan mengambil spade, melakukan aspirasi sepanjang 10 cc, lalu menghubungkan kepada pipa nasogastrik. Selanjutnya kita bisa menggunakan stetoskop untuk mendengarkan suara WUS yang kita dengarkan pada epigastrik kiri, dimana meletakkan membran stetoskop pada gastrik kiri. Selanjutnya saya akan melakukan pendorongan spade yang berisi aspirasi 10 cc dengan cepat dan stabil. Baik, selanjutnya dimana di sini saya sudah mendengarkan suara WUS, dimana artinya berarti pipa nasogastrik ini sudah mencapai lambung. Nah, jika tidak terdengar maka kita bisa tarik dan dorong beberapa senti lagi untuk mendengarkan suara WUS. Nah, jika tidak terdengar itu berarti kita bisa menarik kembali pipa nasogastrik dan melakukan pemasangan ulang. Nah, selanjutnya kita akan melakukan fiksasi terhadap pipa nasogastrik ini, di mana melakukan fiksasi agar tidak menutupi lubang hidung. Selanjutnya kita akan melakukan fiksasi sekali lagi pada tepi dari pipi pasien. Nah, selanjutnya dimana jika tidak digunakan segera, kita bisa sambungkan pipa nasogastrik ini dengan spade ataupun menutup dengan cara melekukan ujung pipa nasogastrik. Baik Bapak, dimana pemasangan pipa nasogastriknya sudah selesai Bapak ya. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak ya. Baik, selanjutnya dimana di sini saya sudah melakukan pemasangan nasogastrik. Selanjutnya saya akan melakukan pembersihan alat dan membuang sampah-sampah kepada tempat sampah medis. Selanjutnya merapikan alat-alatnya sudah. Selanjutnya dimana saya akan melepaskan handscoon. Dan juga mencuci tangan secara aseptik kembali. Baik Ibu, dimana di sini saya sudah melakukan pemasangan pipa nasogastriknya kepada pasien. Nah, dimana di sini saya menghimbau Ibu untuk tidak sembarangan menyentuh pipanya. Kalau ingin menyentuh, Ibu bisa mencuci tangan terlebih dahulu, menjaga pipanya agar tetap bersih, dan jangan ditarik-tarik. Jika terdapat keluhan lainnya, Ibu bisa segera hubungi dokter yang sedang bertugas ataupun perawat yang sedang bertugas. Apakah Ibu ada pertanyaan lagi?